Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Kembali bertemu lagi kita. Kali ini melanjutkan pembahasan bahasa Inggris kita untuk kelas 8. Karena kemarin bab 11-nya sudah selesai, sekarang kita masuk ke bab 12. Sebagai catatan, untuk video ini, bab 12 ini adalah video terakhir ya guys. Kenapa? Karena bab 13 itu membahas tentang lagu atau song. Jadi lagu itu nanti akan saya bahas di WA saja karena materinya pun cukup singkat. Nanti kalian akan ada arahan-arahan tertentu berkaitan dengan pembahasan bab 13 itu. Jadi saya ulangi, untuk video bab 12 ini adalah yang terakhir. Jadi nanti kalian akan dapat 3 video mulai dari bab 10, bab 11 dan bab 12 ini yang terakhir. Nah, silakan kalian fokus belajar itu karena nanti yang akan kita ulangkan itu mulai dari bab 7 sampai dengan bab 13. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita mulai. Sebelumnya saya mau sapa dulu, saya mau ingatkan kalian masih tetap berada di channel Bahasa Inggris kelas 8, khusus membahas bab-bab bahasa Inggris dari buku When English Rings a Bell, edisi revisi 2017. Kelas 8 tentunya. Langsung kita masuk ke bab 12. Nah, bab 12 ini judul materinya Don't Forget It, Please. Artinya, don't forget itu jangan lupa. Please itu artinya tolong. Nah, kalian bisa lihat di dalam kurung. Don't forget it, please. Tolong jangan lupakan. Nah, materinya kira-kira membahas tentang apa? Nah, langsung kita masuk ke indikator pembelajarannya. Yuk. Nah, coba perhatikan di sini, fokus. Indikator pembelajaran untuk bab 12 ini, make other people do what we want. Saya ulangi ya, indikator pembelajarannya, make other people do what we want. Artinya, nah dalam kurung ada nih, tinggal kalian baca. Membuat orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Saya ulangi ya. Make other people do what we want. Membuat orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Artinya adalah di bab 12 ini kalian ini ada kemauan untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Nah, kalian menggunakan kata suruh itu untuk membuat orang itu melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, artinya orang itu harus melakukan apa yang kalian inginkan. Caranya bagaimana? Tentu menggunakan kalimat perintah atau kalimat suruh yang baik dan benar dengan berbahasa Inggris. Langsung ke materi. Kembali fokus, perhatikan. Nah, coba perhatikan. Pembahasan, saya bacakan ya. Kalian sambil lihat di videonya nanti, sambil kalian baca, sambil mendengarkan. Pada bab ini, kalian akan belajar tentang bagaimana caranya untuk titik 2. Memberikan arahan atau informasi kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Tentunya kalian harus menggunakan kalimat suruh atau kalimat perintah berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Artinya, pada bab ini kalian memposisikan diri kalian sebagai orang yang ingin orang lain melakukan apa yang kalian inginkan. Kalian ingin orang lain melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, itu inti dari bab 12 ini. Lanjut ke materinya. Coba perhatikan, fokus. Contoh 1. Misalnya, kalian ingin menyuruh adik kalian untuk mencuci piring setelah makan. Maka kalian akan memberikan pesan dengan kalimat, coba perhatikan, wash the dishes after you finish eating. Artinya, cuci piringnya setelah kamu selesai makan. Nah, ini kalimat kalian gunakan untuk menyuruh orang lain melakukan yang kalian inginkan. Kalian dalam contoh ini inginnya apa? Oh, saya
inginnya adik saya itu mencuci piring setelah dia selesai makan. Maka kalian menggunakan kalimat ini supaya adik kalian itu mau melakukan keinginan kalian itu. Apa keinginan kalian tadi? Ingin adik kalian mencuci piring setelah dia selesai makan. Nah, saya rasa untuk logikanya sudah cukup nyambung, cuman masalahnya bagaimana kalian menggunakan bahasa Inggris dalam mengaplikasikan kalimat seru atau kalimat perintah dengan berbahasa Inggris dan baik dan benar tadi. Masalahnya di situ. Nah, untuk mengatasi masalah itu, saya akan coba arahkan kalian ke buku paketnya. Silahkan kalian buka buku paket bab 12. Di situ ada contoh-contoh. Kalau kalian perhatikan di buku paket itu, akan ada urutan nomor 1 sampai nomor sekian. Nah, nomor 1 kalian ngapain? Misalnya, nomor 2 kalian inginnya apa, orang lain melakukan apa. Nah, di situ sudah jelas, tapi berbahasa Inggris. Nah, cara memahaminya bagaimana? Kalian bisa gunakan Google Translate. Nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan Google Translate dengan baik dan supaya tidak salah. Karena di sana ada pilihan bahasa yang banyak sekali. Karena kalian itu baru-baru mengenal teknologi, saya paham itu, sehingga itu Google Translate mungkin agak membingungkan. Nah, nanti akan saya buatkan video tutorial atau video bimbingannya bagaimana cara menggunakan Google Translate dengan baik dan benar. Lanjut materinya. Tadi contoh 1, sekarang contoh 2. Contoh 2 ini coba perhatikan. Misalnya kamu meminta adikmu untuk mematikan TV saat hari hujan. Maka kamu akan menggunakan kalimat suruh seperti di bawah ini. Coba perhatikan kalimatnya. Shut down the television when it rains. Artinya, matikan TV-nya saat hari hujan. Nah, ini kan kalian menyuruh adik kalian untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Kalian inginnya apa? Kalian inginnya ketika hari hujan, TV-nya dimatikan. Nah, itu kan kemauan kalian. Nah, artinya ketika kalian mau tapi kalian pesan atau titip pesan ke orang lain, pesannya harus berupa atau dalam bentuk kalimat perintah atau kalimat seru atau kalimat suruh supaya orang lain itu merasa tersuruh dan mau melakukan apa yang kalian inginkan tadi. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Saya rasa cukup jelas, tapi balik lagi masalah utamanya di bagaimana caranya menyusun kalimat seru itu supaya orang mengerti dan mau melakukan apa yang kalian inginkan, yang mana kalimatnya harus tentunya berbahasa Inggris. Nah, nanti kembali ke buku paket, saya akan arahkan kalian ke situ. Silahkan kalian cek contohnya satu persatu. Kalau ternyata diterjemahkan pakai Google Translate pun bingung, silahkan kirim ke saya akan bantu, tentunya melalui pesan WhatsApp itu. Silahkan DM saja atau direct message atau chat saja langsung. Lanjut, karena ini materinya saya rasa sudah selesai di contoh yang kedua, karena slide selanjutnya itu tentang hal atau bahasa Inggris dasar atau hal yang perlu kalian perhatikan berkenaan dengan pembahasan di bab 12 ini. Coba perhatikan. Di sini saya membuat hal yang harus kalian perhatikan atau fokus itu tentang penggunaan kata kerja modal atau penggunaan modal auxiliary verb. Nah, di sini modal itu kan sudah pernah saya jelaskan. Kalian tinggal buka catatannya, kira-kira penggunaan modal itu bagaimana. Di sini kan ada can berubah menjadi be able to, artinya bisa. Nah, kapan kita pakai can, kapan pakai be able to. Nah, penggunaannya kan sudah pernah saya jelaskan. Berarti ini sudah pernah ada di buku catatan kalian. Silahkan kalian buka buku catatan bahasa Inggris kalian untuk mengeksplor materi tentang penggunaan modal auxiliary verb. Sebagai rangkuman dari bab ini, saya ulangi. Bab 11 ini fokusnya yaitu tentang membuat orang lain melakukan apa yang kalian inginkan. Artinya, membuat orang mau kalian suruh melakukan apa yang kalian inginkan. Nah, caranya bagaimana? Tentunya menggunakan kalimat seru berbahasa Inggris. Nah, cara membuat kalimat seru berbahasa Inggris itu bagaimana? Fokus ke buku paket, di sana sudah ada contoh-contohnya. Atau kalau kalian mau buat kalimat sendiri, silahkan kalian buat bahasa Indonesianya dulu. Setelah itu baru coba diterjemahkan ke Google Translate. Kalau sudah dapat terjemahan bahasa Inggrisnya, baru kalian kirim ke saya, minta koreksikan kira-kira sudah benar apa belum itu. Pilihan pertama. Pilihan kedua,
kalian menganalisis kata bahasa atau kalimat bahasa Indonesia yang kalian bikin itu, kalian analisis satu persatu menggunakan pengetahuan yang sudah saya jelaskan sebelumnya berkenaan dengan part of speech atau kelas kata. Kira-kira kalimat itu subjeknya mana, kata kerjanya mana, kalau dia kalimat verbal, kalau dia kalimat nominal, kira-kira subjeknya mana, kemudian to be-nya to be apa, kemudian kata benda atau kata sifat atau kata apapun selain kata kerjanya itu artinya bahasa Inggrisnya apa gitu. Nah, itu memang agak rumit, tapi kalau kalian bisa melakukan itu, analisis kalimat bahasa Indonesia dan menerjemahkan berdasarkan analisis itu, kalian akan dapat kalimat bahasa Inggris yang benar-benar bahasa Inggris. Artinya betul bahasa Inggrisnya. Kalau di Google Translate saya khawatir akan ada fokus-fokus tertentu yang tidak tersentuh sesuai dengan grammatical rule atau aturan berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Karena Google Translate itu tergantung pengetikan kalian dan tergantung bahasa yang kalian gunakan. Kalau bahasanya Google tidak paham, dia akan menerjemahkan sesuai pemahamannya. Maka kadang-kadang Google Translate itu terjemahannya agak sedikit bingung atau salah bahasa kasarnya. Bukan Google-nya yang salah, tapi bahasa kalian yang salah, bahasa Indonesia kalian itu yang salah. Maka nanti saya akan membuka forum diskusi melalui pesan WhatsApp khusus membahas tentang cara bagaimana membuat kalimat berbahasa Inggris dengan baik dan benar, mulai dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, tentunya juga berkenaan dengan bagaimana caranya membuat kalimat perintah atau kalimat seru berbahasa Inggris dengan baik dan benar dengan melibatkan modal auxiliary verb ini. Saya rasa untuk bab 12 sampai di sini dulu pembahasannya. Mengingat durasi videonya itu kalau makin panjang ukuran videonya itu makin besar byte-nya itu. Jadi kalau makin besar byte-nya, saya khawatir kuota kalian terkuras. Kasihan kalian habis beli kuota nanti uangnya. Saya rasa sampai di sini dulu untuk bab 12. Sesuai janji saya tadi, bab 12 ini adalah video terakhir karena bab 13 akan saya diskusikan di WhatsApp. Karena bab 13 itu fokusnya tentang song atau lagu saja. Nah, jadi nanti bagaimana pembahasannya akan saya diskusikan di WhatsApp, saya tidak buatkan videonya. Jadi yang ada videonya itu bab 10, bab 11, bab 12. Silahkan kalian cek satu persatu, pahami materinya. Minimal ini sebagai bekal kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan saya bagikan atau saya berikan ke kalian. Nasrun minallah fatul karib. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan baik dan benar. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa bersekolah lagi sebagaimana mestinya. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.